Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Jabir Yasin dengan tema makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Jabir Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Iya, apakah Anda mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Apakah Anda berkesimpulan karena jin disebutkan lebih dulu berarti penciptanya lebih dulu? Itu kan begitu pertanyaannya. Itu bisa dibenarkan, bisa secara pemahaman linguistik bahwa penyebutan pertama itu berarti mungkin penciptaannya lebih dulu, tetapi juga bisa saja bukan penyautan dengan penciptaan tetapi dengan kepangkatan dan status itu sehingga perlu disebutkan lebih dulu. Betul enggak? Di sini di Indramayu yang terhormat Ibu Bupati ya, pertama dong, masa terakhir ngaco sih nama. Bupati siapa? Asda atau Sekda dulu ya? Wakil dulu, Wakil Bupati, Sekda, terus Asda, kan begitu sampai Kadis, apa lagi? Kabak, Kasubag, itu sampai Palebe terakhir. Itu artinya penyebutan karena status yang berbeda. Tetapi juga disebutkan terakhir juga tidak mesti yang paling rendah, tetapi juga hanya karena diperlakukan secara khusus. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, itu bukan berarti malaikat Jibril di bawah para malaikat. Oke? Ya, makanya mesti diwaspadai ini, mesti diwaspadai. Jadi artinya persoalan didahulukan di situ apakah sebagai bukti atau sebagai pemahaman bahwa jin lebih dulu dari manusia, itu versi semacam itu ya. Memang dalam cerita kitab-kitab sebelum manusia lahir, Adam maksudnya, itu di sini sudah ada jin, sudah ada malaikat, kan begitu. Tetapi bahwa Nur Muhammad itu sendiri adalah mendahului dari penciptaan alam semesta, didesain paling awal tapi dikeluarkannya paling akhir gitu. Itu sebab nanti ketika kartu as ini, kartu truf ini dikeluarkan, berarti permainan sudah selesai. Itulah makanya ketika Nabi terlahir, maka itulah satu batas pemisah. Setelah Nabi Muhammad tampil, setelah beliau tidak lagi ada nabi-nabi lagi. Oke? Kenapa? Karena begitu Nabi lahir dan begitu pulang, umat manusia sudah disapih. Jangan lagi mengandalkan wahyu terus, sudah selesai. Kesananya dikawal dengan keilmuan. Makanya al ulama warasatul anbiya, yang melanjutkan perjuangan Nabi adalah para saintis, para ilmuwan, bukan fuqaha ya. Ya itu makanya. Oke. Keprok sok. Tetapi ini juga ada yang memahami bahwa kita tidak boleh berpikir. Ada ya sudah, mangga silakan. Kalau mau Anda malas berpikir ya silakan. Atau tidak boleh berpikir, dah semuanya harus ada dalilnya. Kalau nggak ada nggak usah mikir, ya udah silakan aja, nggak masalah. Emang juga pikirin. Ya. Dan sekarang nyatanya dalam kehidupan kita realita,
bangsa-bangsa yang maju itu bangsa-bangsa yang sudah menggunakan pikiran, menggunakan ilmunya. Paham nggak? Kalau kamu ingin bangkrut, teruskan seperti ini. Jangan menggunakan akal pikiran lagi. Pokoknya dalilnya cukup lah udah. Non. Nah makanya dalil juga boleh, tapi dalil yang kontekstual, bukan yang tekstual. Ya itulah makanya. Tapi saya tidak menyalahkan, ya, karena yang tekstual juga silakan. Dia juga niatnya baik dan kepengen selamat kan gitu. Ya mudah-mudahan selamat. Sampai dengan teganya dia mengatakan tidak disunahkan pakai sikat gigi, harus pakai siwak. Karena Nabi menyuruh kita bersiwak, bukan bersikat gigi. Ya. Laula anna syuqa ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Bisiwaki bukan bisikati, bukan. Tapi kalau Anda menggunakan akal yang kontekstual, maksud Nabi itu bukan pakai siwak harus betul-betul siwak. Yang penting mah tujuannya itu maqasidus syar'inya kita disuruh menjaga kesehatan gigi. Itu aja kok susah banget sih. Tapi ini tidak usah dipertengkarkan. Silakan yang tekstual ya mangga laksanakan, yang kontekstual mangga silakan laksanakan. Itu aja kok. Susah banget sih. Ya, jadi artinya bahwa manusia diciptakan lebih dulu itu ya dalam artian ruhaniyat, ya, artian bukan berarti ada betul, tapi dalam bentuk ruhaniyat, yaitu Nur Muhammad itu. Jadi kalau tadi ditanya apakah kita mimpi Kanjeng Nabi, ya kalau kita mah ya bukan mimpi, kita mah melihat beneran kok. Kalau mimpi malah dong. Ya kan begitu. Nah itu persoalannya. Jadi yang perlu kita jelaskan di sini bahwa itu pun jin yang ada di bumi ini, dan sekarang jin adalah penduduk bumi bersama manusia, dan jin tidak boleh diperkenankan lagi untuk keluar dari bumi ini, tinggal di sini bersama manusia, bersesak-sesak, berjejal-jejal dengan manusia ini. Jumlah jin manusia sekarang banyak mana ya populasinya? Manusia sekarang 8 miliar ya. Jin berapa? Mungkin lebih banyak jin maya, karena umur mereka panjang-panjang sih. Itu. Jadi umurnya panjang-panjang sekali. Dan juga jin itu tidak memerlukan ruangan yang secara fisika, ya, karena dia adalah makhluk yang bersifat gelombang. Jadi tidak memerlukan ruangan yang terikat seperti kita ini. Tetapi juga tidak pernah akan bertabrakan dengan kamu karena frekuensi yang berbeda. Jin tidak bisa lagi keluar dari bumi ini. Setiap mereka mencoba keluar itu akan dihadang oleh meteor. Itu. Ini informasi dari Al-Qur'annya seperti itu. Ya. Wa may yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Kunna naqudu minha maqa'ida lisami. Kita dulu punya ranggon. Punya jondol sana. Maqa'ida nangkring pada duduk sana untuk mendengarkan berita-berita, untuk bohongin kamu aja sebetulnya. Nah sekarang nggak bisa gitu. Jadi artinya bahwa ini pun kalau kita asumsi makhluk Allah di bumi ini. Nah ketika kita bertanya apakah ada bumi lain, ya banyak. Bumi ini adalah hanya satu planet pengikut matahari yang disebut dengan tata surya, dari mulai Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, semuanya berputar
heliosentris di sekitar matahari. Ini namanya matahari itu satu bintang sedang ya, yang berputar bersama-sama dalam satu galaksi. Galaksi namanya The Milky Way. Galaksi The Milky Way ini terdiri dari bermiliar-miliar, bertriliun bintang-bintang. Matahari kita ini adalah letaknya di tengah, dalam galaksi ini di tengah. Artinya tidak mendekat dengan black hole dan tidak juga bagian luar tengah-tengah, tidak terlalu terang, tidak terlalu redup, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Artinya bintang sedang. Ini dalam satu galaksi saja yang jarak satu bintang dengan bintang lain bisa sampai ribuan tahun cahaya, itu baru satu galaksi. Sedangkan sekarang sudah terdeteksi ada 10 galaksi di bumi yang mungkin jaraknya mungkin bermiliar-miliar tahun cahaya. Apakah Anda tidak berpikir di sana mungkin juga ada kehidupan? Lah, udah. Yang penting Allah ingin membatasi otakmu. Nggak usah berpikir sebelum Adam apa dan setelah kiamat apa. Sudah segitu aja dulu. Kau nanti bikin pusing sendiri aja nanti.